Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman, juga kesehatan buat kita. Alhamdulillah, sampai dengan kesempatan ini kita masih bisa bertemu kembali. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, kemarin kita sudah mulai membahas beberapa hal yang kaitannya dengan obatnya hati. Yang kemarin kita sudah bicara, yang pertama adalah membaca Quran yang ngerti juga dengan maknanya atau artinya. Kemudian yang kedua, kemarin kita juga sudah menyampaikan soal perut yang sering kita gunakan untuk berpuasa atau bertirakat. Maka dalam tombol hati itu kan, yang pertama itu kan maca Quran kudu ngerti sak manane, gitu kan di dalam syairnya itu. Kemudian yang kedua itu wetengiro ingkang luwe, gitu ya. Luwe itu kan artinya perutnya itu ya sering kosong. Sering kosong itu artinya kalau makan jangan berlebihan, gitu kan. Sering tirakat itu ya itu tadi. Karena orang yang sering melakukan puasa atau tirakat atau yang sejenisnya yang sesuai dengan ajaran kita, itu akan membuat orang itu hatinya akan menjadi jernih. Daya pikirnya akan semakin tinggi. Ya, ketajaman batinnya itu akan lebih mumpuni daripada orang-orang yang tidak pernah melakukan seperti itu. Maka kemarin kita juga sudah menyampaikan bahwa salah satu daripada Al-Quran itu, ayat-ayatnya atau surat-suratnya atau kalimat-kalimat yang ada dalam firman Allah tersebut, itu juga sebagai obat. Maka juga Al-Quran dikatakan juga asyifa, yaitu sebagai obat. Maka kalau orang mau membaca Al-Quran, kemudian juga bisa merasapi maknanya dan juga melaksanakan di dalam perbuatan, dalam tindak tanduknya kita, dan juga didorong dengan kita selalu prihatin, maka tidak heran orang-orang yang mampu seperti itu mempunyai satu kelebihan yang kadang-kadang di luar akal kita. Ya. Sebetulnya bukan masalah kemarin sudah kita sampaikan sih, artinya
dalam membaca Al-Quran itu yang paling penting kita tuh tujuan niatnya adalah niat belajar membaca. Karena sebagian banyak orang itu kan nek mau Quran tuh memang kita lisannya adalah lisan orang Indonesia yang kadang-kadang juga setiap daerah aksesnya berbeda-beda ya. Aksesnya berbeda-beda. Ada yang bilang ain ya susah, bisanya ngain gitu kan. Ya. Ada yang bilang da ya susah karena ya memang dialek mempengaruhi kan begitu. Maka tidak usah merasa khawatir, tidak usah merasa. Yang paling penting kita selalu berusaha untuk senantiasa belajar. Gitu. Dan pahala itu kan sebetulnya adalah di samping karena kita membacanya juga karena kita niatannya kita, kesungguhannya kita. Kembali maka kalau kita ingat zaman dulu ya, atau mungkin sekarang juga masih ada orang-orang yang bisa seperti itu, walaupun ya bacaannya itu kurang baik secara tajwidnya, tapi karena memang dia itu betul-betul yakin ya, dan juga secara lahirnya dia juga sering melakukan tirakat ya, puasa, maka apa yang dimohonkan, apa yang diucapkan itu bisa segera terkabul. Itu ya baik. Maka tidak heran ada juga orang-orang yang mampu memberikan satu pengobatan ya lewat bacaan-bacaan Al-Quran, itu kan ada ya. Karena itu tadi bahwa Al-Quran itu memang asyifa ya, sebagai juga bisa digunakan sebagai obat. Apakah itu obat batin ya, atau juga obat secara lahiriah. Karena memang kalau kita perhatikan kan tidak semua penyakit yang kita derita itu kan ada kalanya kita memang harus melalui medis, dan kadang pula ada sesuatu hal yang kadang-kadang medis tidak mampu. Ya, maka ikhtiar itu sebagai manusia itu ya monggo. Artinya ada juga yang menggunakan doa-doa dan seterusnya. Ya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Dan untuk mampu bisa seperti itu ya memang sangat susah, sangat sulit bagi orang-orang yang mumpuni ya dalam bidang kemampuan ini ya, yang mampu mengobati orang yang sedang punya sakit dengan doa-doa itu yo sangat susah. Kenapa itu tadi? Ya satu memang punya keyakinan yang sangat kuat dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, sering mengolah batinnya itu dengan diasahnya itu, istilahnya kalau ngomong itu ya diasah ya, dipertajamnya itu dengan tirakat, dengan puasa. Ya. Tidak sekedar itu, ya, dengan banyaknya tidak tidur malam dan seterusnya dan seterusnya. Ya sama halnya dengan kita kalau dalam apa namanya bidang kedokteran kan, orang menjadi seorang dokter itu kan tidak gampang gitu ya. Pendidikannya itu luar biasa. Ya pendidikannya, ya kemampuannya orang itu kan ya, juga biayanya. Untuk meraih gelar dokter itu kan ya sangat jarang. Artinya tidak semua orang tuh mampu. Hanya orang-orang tertentu saja yang mampu sampai ke jenjang seperti itu. Ya pun demikian juga bagi mereka-mereka yang melakukan pengobatan atau apa dengan doa. Asal yang benar loh ya, yang saya maksud bukan yang ngaku-ngaku. Kalau yang ngaku-ngaku sih banyak. Ngaku-ngaku pintar, ngaku-ngaku iso ngobatin sesuatu dengan ilmu batin gitu. Ya itu ya ada lah oknum-oknum yang seperti itu, ya ada. Gitu. Tapi kalau yang sesungguhnya itu ya memang Allah tuh maha mengabulkan. Kalau memang betul-betul orang itu penuh dengan keyakinan dan juga apa namanya tuh
ilmu yang dia gunakan itu ya dipertajam dengan mengosongkan perut, ya, sering tirakat, sering berzikir malam sehingga tidur pun ya bisa dikatakan kurang gitu. Artinya prihatin. Sebetulnya perilaku prihatin ini ya memang baik. Ya, artinya tidak hanya sekedar untuk manfaat seperti itu. Kalau kita ngomong secara kita manajemen ekonomi, ya kan tidak melakukan hal pemborosan itu kan itu yang memang kita anjurkan kan seperti itu. Nah, di samping kalau orang ya sering menghambur-hamburkan uang, makan ya seenaknya, ingin apa yo dibeli, ingin anu ya dibeli karena memang dia sedang punya uang, kan sebetulnya itulah pemborosan yang semestinya tidak dilakukan tapi dilakukan. Ingat kemarin bahwa pemborosan itu juga adalah sesuatu hal yang menurut ajaran kita itu kan yang kurang baik. Dan apapun sebetulnya di dalam kepercayaan apapun, ya namanya pemborosan itu tidak baik. Ya karena akan merusak daripada kehidupan kita sendiri dan juga akan membuat ya diri kita itu akan menjadi susah. Ya, kalau kita seperti tadi contohnya kita ngumbar makanan yang kita makan seenaknya saja, yang akhirnya ya diri kita sendiri yang akan menjadi susah, kita mudah terkena penyakit dan seterusnya dan seterusnya. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, demikian semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.